Oke, saya lanjut ke metode selanjutnya ya. Di sini ada uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nah, jadi uji peringkat bertanda Wilcoxon ini juga merupakan prosedur non-parametrik untuk menguji median ya. Dia memanfaatkan baik arah maupun besar arah itu. Jadi kalau tadi di uji tanda hanya memanfaatkan arahnya saja, plus minusnya saja, besarannya informasinya tidak dipakai, tapi kalau di sini itu kita memakai informasinya. Nih di sini ada asumsinya juga. Ini asumsinya yang dibutuhkan ya. Hipotesisnya kurang lebih sama ya. Ingat tadi posisinya ada hipotesis A, B dan C yang di sini juga sama. Oke, tahapan yang perlu kita lakukan di sini yang pertama kita hitung selisih nilai data dan median untuk setiap pengamatan, dan di sini kita kasih lambang DI ya. Jadi misalnya tadi ada 7 data, berarti ada D1 sampai D7. Lalu kalau hasil DI-nya ini 0, maka abaikan pengamatan tersebut. Sama seperti tadi ya, berarti pengamatan tersebut tidak kita lanjut analisis. Oke, selanjutnya beri peringkat untuk nilai mutlak dari DI ya. Jadi terlepas DI-nya positif atau negatif, tandanya dihilangkan dulu, lalu kita peringkatkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kalau udah ada peringkatnya, kita pasangkan tanda plus dan minus tadi pada peringkatnya. Jadi plus dan minusnya itu kita balikin, tapi nggak di datanya, di peringkatnya ya. Nah, nanti di sini pas saat kita meringkatkan, kalau ada nilai yang sama, itu disebut ties, itu diberi peringkat mid rank. Oke, lalu kita menghitung jumlah peringkat yang bertanda plus, ini kita kasih lambang T plus, dan jumlah peringkat yang bertanda minus, ini kasih lambang T min. Nah, di sini statistik uji yang kita pakai ya, kalau hipotesisnya yang A itu T, ini adalah nilai minimum dari T min dan T plus. Kalau hipotesis B-nya berarti kita pakainya T min. Kalau hipotesis C-nya itu adalah T plus. Nah, kaidah keputusannya adalah kita tolak H0 kalau T hitungnya kurang dari T tabel. Ya, ini ada ilustrasi. Seorang dosen beranggapan bahwa median IP mahasiswa suatu kelas pada semester tertentu kurang dari 3,4. Ujilah anggapan dosen tersebut jika IP dari 10 orang mahasiswa yang diambil secara acak dari kelas tersebut adalah seperti yang tersaji di tabel berikut. Oke ya, jadi di sini ya yang diketahui di soal, dugaan dosennya ini IP-nya ini mahasiswa kurang dari 3,4. Nah, ini kan tidak mengandung unsur sama dengan ya. Karenanya kalau tidak mengandung unsur sama dengan, kita simpan di H1 kurang dari 3,4. H0-nya gimana? H0 tinggal lawannya saja. Ya, kita sesuaikan, berarti ini termasuk hipotesis yang C. Maka statistik uji yang kita gunakan adalah T plus atau jumlah peringkat selisih yang bertanda plus. Oke, berikutnya kita lihat tahap perhitungannya. Nah, jadi pertama kan ini datanya ya, XI-nya. Lalu langkah pertama XI kita kurangi dengan mediannya M0. Lalu kita hilangkan nilai negatifnya ya, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, paling kecil di sini adalah 0,02. Ingat ya, negatifnya tidak kita sertakan lagi. Nah, sedangkan di sini kita lihat ya, 0,02 ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi mereka harusnya menempati peringkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, sehingga di sini untuk peringkatnya kita pakai mid rank tadi. Jadi
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya, kita bagi 4. Nah, ini akan sama dengan 2,5. Nah, makanya di sini di masing-masing ini kita kasih peringkatnya nih 2,5. Oke, begitu caranya ya. Nah, selanjutnya ini peringkat 5 dan 6 ya. Ini adalah 0,05. Karena ada 2 yang sama, berarti 5 tambah 6 bagi 2 jadi 5,5. Dan seterusnya. Ini peringkat 7 nggak ada yang sama, 8 tidak ada yang sama, 9 tidak ada yang sama, 10 juga tidak ada yang sama, langsung kita tuliskan aja. Oke, nah kalau sudah di sini kalau sudah kita peringkatkan tadi, kembalikan lagi nilai negatif-negatifnya tapi ke peringkatnya, bukan ke datanya ya. Kita kembalikan. Oke, nanti kita jumlah yang negatif-negatif ini, kita jumlah totalnya berapa masuk ke T-min, sedangkan yang positif-positif dijumlah masuk ke T+. Nah, tadi yang kita mau gunakan statistik ujinya adalah yang T+. Nah, di sini didapat T plusnya 18,5 ya. Lalu kita lihat tabel A3 di buku Daniel ya. Di sini saya lihat ini tabel A3-nya. Kalau T10 0,05. 10 itu kan tadi N-nya ya. 10 0,05 ya. Satu arah ujinya. Ini nilainya 11. Nah, berarti karena 11 ini ya lebih kecil dari 18,5 atau T hitung lebih besar dari T tabel ya, maka hipotesis nolnya itu tidak ditolak. Artinya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa median IP mahasiswa suatu kelas pada semester tertentu kurang dari 3,4. Artinya anggapan dosen tersebut bisa jadi salah. Ya, untuk membuktikannya perlu mungkin menambahkan jumlah pengamatannya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan dengan Minitab ya. Sama seperti tadi, kita masukkan di C1 itu mahasiswa, C2 IP-nya, kita pilih stat, non-parametrics, tapi di sini pilih yang one sample Wilcoxon ya. Variabelnya IP, kita masukin tes mediannya 3,4 dan alternatifnya less than. Ini didapat ya di sini P-nya 0,193 atau terima H0 atau tidak tolak H0 sesuai dengan kesimpulan yang kita hitung manual tadi. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, setelah dua metode tadi, satu metode lagi yang akan kita pelajari adalah uji proporsi. Ya, jadi di sini suatu prosedur non parametrik untuk menguji hipotesis mengenai proporsi populasi. Jadi kalau tadi uji tanda dan uji Wilcoxon itu kita menguji median ya, nilai tengahnya. Nah, kalau yang diuji proporsi ini yang kita uji bukan mediannya tapi proporsi atau karakteristik dari suatu populasi tertentu. Oke, ini H0-nya kurang lebih tandanya itu sama ya, ada yang dua arah dan satu arah. Ini diingat lagi seperti tadi ada yang A, B, dan C. Ini adalah asumsi yang dibutuhkan untuk melakukan uji proporsi ini.
nanti statistik uji yang digunakan adalah S, yaitu banyaknya kejadian yang sukses. Nah, ini kaidah keputusannya ya, bisa dilihat ada di hipotesis A, B, dan C. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, ini ada contoh kasus ya. Seorang pejabat mengatakan bahwa di daerahnya keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 orang hanya ada 30% di antara seluruh populasi. Dalam sebuah survei ditemukan 6 dari 15 keluarga yang diambil secara acak mempunyai anak lebih dari 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan pejabat tersebut? Gunakan taraf nyata 10%. Oke ya, jadi hipotesis yang kita uji di sini P 0,3 dan H1-nya P tidak sama dengan 0,3. Kenapa seperti itu? Ya, karena di sini pernyataannya ya, kita lihat hanya ada 30% di antara populasi, tidak ada pernyataan kurang dari atau lebih dari ya. Jadi yang kita uji 30% atau tidak sama dengan 30%. Oke, makanya di sini kita pakai yang 2 arah. Lalu N-nya ada 15 ya, di sini ada N-nya 15. Nah, setelah itu statistik ujinya tadi S adalah jumlah kejadian sukses. Sukses dalam kasus ini kan berarti keluarga yang mempunyai lebih dari 2 orang anak. Nah, di sini katanya ada 6 keluarga yang memenuhi kondisi tersebut, sehingga S-nya ini akan sama dengan 6. Di sini kita lihat ada tabel binomial ya. Nanti tabel binomial ini cara bacanya ada masing-masing alfa yang mau dipakai. Ini alfa yang 0,05, lalu kita lihat N-nya berapa, 15 ya, sama P-nya berapa. Ini kalau misalnya P-nya 0,2, N-nya 7, ini dapat apa namanya, peluang binomialnya 0,9958. Nah, sekarang kembali ke permasalahan yang kita punya ya. Di sini tadi kan kita hipotesisnya yang A ya, berarti kita kaidah keputusannya mengikut yang A. Nah, kita lihat dulu peluang X kurang dari sama dengan S1 ini sebesar alfa per 2. Tadi disebutkan alfanya 10% ya, berarti ini alfa per 2 nya 0,05. Nah, di sini kita lihat yang dekat-dekat 0,05 itu adalah saat P nya 0,3, X nya ini 1 ya, ini yang paling dekat. Yang ini yang 2 udah agak terlalu jauh ya, mungkin pasnya 1, sekian ya, tapi karena kita tidak asumsinya tidak menggunakan kalkulator atau laptop ya, kita ambil aja ini yang 1. Nah, S1 nya berarti kita dapat 1. Nah, untuk yang S2 nya peluang X lebih dari S2 itu 0,05. Nah, karena ini peluang di sini adalah kumulatif kurang dari ya, makanya harus kita ubah dulu menjadi peluang yang kumulatif kurang dari. Berarti 1 dikurangin peluang X kurang dari S2 sama dengan 0,95. Sini saya cari ya, P-nya 0,3 tadi kan. Terus yang 0,95 ini dapat 7. Berarti S2-nya ini sama dengan 7. Oke. Nah, berdasarkan tabel binomial diperoleh S1 ini sama dengan 1, lalu S2-nya sama dengan 7. Nah, kita punya di sini statistik ujinya adalah S-nya sama dengan 6 ya, berdasarkan kaidah keputusan, maka si statistik uji ini ada di tengah-tengah antara S1 dan S2 ya, berarti berada pada wilayah penerimaan H0. Nah, di sini berada pada wilayah penerimaan H0. Nah, sehingga kita dapat berpendapat bahwa pernyataan pejabat tersebut belum dapat diragukan. Jadi kalau terima H0 itu
P sama dengan 0,3 kan? Ya, bisa jadi benar pendapat dari pejabat tersebut. Oke. Ya, di sini ada beberapa latihan ya yang bisa kalian coba. Ini adalah latihan untuk uji tanda. Ini nanti ada di slide ya. Silahkan dilihat di slide. Ini latihan untuk uji tanda juga. Yang dua ini, yang nomor 1 dan 2 bisa digunakan pakai uji tanda, bisa juga untuk uji Wilcoxon ya. Dicoba saja. Nah, yang ketiga ini adalah uji proporsi. Oke, baik. Sekian perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya minggu depan. Terima kasih.